Selamat siang, salam cuan dan selalu profit, serta sehat selalu. Channel @forexindo Trade House hadir kembali di ruang ini, di ruang YouTube channel maupun kanal YouTube ini. Dan hari ini hari Selasa ya, hari Kamis 6 Februari tepatnya pukul 13.51, datang dengan beberapa artikel maupun purchasing saya. Dan kita bisa lihat ini sekarang harga emas ini di paling atas di XAU di 2873.4, di mana itu terjadi pada pukul 9.02 tadi pagi ya. Dan serta low-nya 2859.08 dan barusan ini terjadi ya. Dan kita bisa lihat ini chartnya itu ke bawah semua barusan. Dan sekarang berada pada kisaran di 2860.7.8 ya. Sedangkan Bitcoin ya, BTC USD di mana hanya ada di 98.422 dan low-nya itu ada di 96.446 ya, dan sekarang di kisaran di 98.250. Oke, dan kita bisa lihat sekarang ini, kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan ya, dimana kemarin pada artikelnya saya menyebut bahwa high-nya itu bisa mencapai di 2883 sampai dengan 2888, dan itu hampir mendekati ya, dan low-nya itu di 2828 sampai dengan di area di 2833. Itu dalam perkiraan high range ya, high range, dan hanya mendekati aja ya untuk hanya di 2883, dan di mana hanya tadi malam itu ada di kisaran di 2882.2 ya. Dan ini adalah kisaran yang saya patok secara normal ya. Itu ada di kisaran di 2868 sampai dengan 2878, dan ini tercapai. Low-nya itu ada di 2838 dan 2833, dan itu tidak tercapai. Dan apabila ada purchasing kalian itu ada di sell di area di sini ataupun lebih tinggi, itu kelihatan cuannya. Dan ini seperti diketahui pada pukul 8.14 ataupun 8.15, di mana kemarin saya memperkirakan di ADP non-farm employment itu tidak ada aktivitas ya, dan ini aktivitasnya menjulang ke bawah, itu menjelang atau sesudah ya, sesudah seperti ini Uni sudah Amerika masuk ya, dan ini pukul menunjukkan pukul 20.15 ya, pas itu, tapi dia kembali lagi harganya. Lalu yang ini adalah trade deficit ya, neraca perdagangan Amerika ya. Kita bisa lihat ini jamnya pas di 30, agak naik tapi ragu-ragu. Dan ini adalah purchasing saya setelah mereka keluar ya. Saya ada purchasing di jam 20.34 ya. Itu yang pertama sekali ya. Dia turun ke bawah, itu mencapai di 2858.6, saya tidak ambil. Dan lalu dia kembali naik ke atas tepatnya pukul 9.06. Saya masuk lagi kedua kali ya untuk posisi short di 2864.2 ya. Tapi apa mau dikata, ini terjadi pada jam 10 ya, kalau nggak salah ya. Itu ada ISM
non manufacturing PMI, dan ini sudah saya perkirakan, tapi itu dari bawah langsung menjulang naik ke atas. Itu dari sini ya sampai ke sini 2876 dari 2858 ya. Nah, pada saat dia keluar, nah saya melakukan yang ketiga kali, tepatnya pukul 22.01, ketiga kali untuk short posisi sell. Tapi nyatanya itu tidak cukup, dia tarik ke atas lagi ya. Itu mendekati saya punya perkiraan di mana di 2883 sampai dengan 88. Itu pada range yang besar ya. Saya tetap tenang ya, walaupun ini floating ya, 73 ke 88 ke 82. Nah, tapinya hampir 1 jam ya, tepatnya pukul 22.57, saya masih stay itu posisi. Saya masuk sell lagi ya, keempat kali ya. Selama 1 jam ini saya masuk posisi short yang keempat kali. Ya, tepatnya pukul 22.57. Dan ini saya ada masih floating, kerugian mendekati angka 400 USD ya. Nah, itu 15 menit kemudian saya udah bisa take profit. Saya take semua, tiga-tiganya, sisain 1 ya, semuanya saya take semua. Ya, bisa dilihat yang pertama, yang paling akhir ya di 2879 saya ada profit 184, lalu 42, dan ini yang terakhir di 64 yang tadi yang mental itu ada minus 67. Tapi ada posisi satu lagi, dan rupanya ini akhirnya dia turun kembali. Saya langsung cut loss saya jernihkan pikiran saya berbalik beli lagi itu ya. Ruginya 44 ya. Dan ini posisi terakhir. Dan ini kita bisa lihat, ini grafiknya turunnya deras sekali ya, curam sekali. Tepatnya pukul 23.26, di mana saya masih sempat merekam kejadiannya. Dan saya pikir-pikir ini curam sekali. Yang tadi ya beli punya saya selesaikan juga ya. Ya. Saya berbalik sell. Karena tadi saya ada sell 0,2 ya. Saya pertamanya ada sell 0,2 ya. Itu ada di 2862 dan di 2864 ya. Itu. Jadi saya ambil 0,2. Nah, nyatanya dia berbalik lagi. Makanya saya bilang ini perdagangan derivatif ini sangat berbahaya apabila tidak ada pendampingan di samping. Nah, akhirnya saya masuk lagi di 2875 ya. Itu bisa dilihat. Ini yang kali kedua. Karena saya mengharapkan dari pidatonya dari government ya. Dan ini adalah sebuah artikel di mana ini terjadi setelah makan siang ya. Di sana berarti jam 2 ya kurang lebih, di mana emas mencapai harga tertinggi atau ATH ya, karena demand ya, karena ada perang dagang di Amerika dengan China.
Dan ini artikelnya bisa kalian nanti baca pelan-pelan ya. Itu mencapai ATH-nya di 2882,16 ya. Lalu presidennya juga nggak mau cepat-cepat berbicara ya dengan otoritas ataupun presiden China. Lalu kita masih nunggu ya perkiraan dari ADP yang kemarin ya. Dan kita bisa baca semua, dia punya artikelnya. Dan ini ujung-ujungnya masih menunggu acara besok di NFP atau non-farm payroll yang akan dirilis oleh pemerintah Amerika, tepatnya 2030 WIB. Selain itu tidak ada, jadi ujung-ujungnya menunggu dari NFP besok. Dan ini ada sebuah artikel lagi yang barusan dirilis ya, di mana para traders masih mengkhawatirkan dan mencari pelindungan yang aman, dengan kata lain mencari safe haven ya, yaitu dengan cara mengembalikannya ke emas ya. Imbal hasilnya ke emas jauh lebih tinggi, dan ini emas mencapai tertingginya 2882. Lalu kita akan tunggu besok punya report NFP ya. Dan ini harga emas bergerak tadi naik di 2870-an, 70 mendekati area di sana juga karena politik di suhu di politik dari presidennya masih abu-abu. Dan ini adalah ulasannya, bisa kalian baca sebelum kalian melakukan aktivitas. Dan ini ada juga masih menyebut emas akan mencapai angka level 3000 cepat ya, billion could hit the 3000 level soon ya. Dan itu kapan kita masih belum tahu, hanya diperkiraan oleh analis saja. Oke. Dan ini tidak ketinggalan seperti biasa, ini adalah signal juga semua menunjukkan untuk buying ya. Pada pukul 12.51 ya, itu masih lihat naik ya. Itu dari signal ya yang saya dapat ya. Itu bisa dilihat 12.51, di mana high-nya itu mereka masih melihat di 28 area di 2879, 2890 dan 2900. Lalu untuk di bagian bawah atau supportnya ada di 2854 dan 2840, dan di mana posisi orang lebih cenderung kalau untuk beli itu hanya 39% dan menjual itu jauh lebih banyak sebesar 61%. Dan bagaimana dengan saya punya purchasing? Nah, ini purchasing saya hanya ada sisa 3 yang udah ketahui ya. Ini sisa yang satu tadi malam ya, dua-duanya juga. Dan ini yang terakhir itu tadi saya masuk pada pukul 10.07 ya. Itu di 2869. Itu sampai sekarang belum di close ya. Sampai sekarang saya belum close itu. Kenapa? Alasannya apa? Nah, ini pertama saya melihat ya. Pertama dari Federal Reserve Governor ya, dari Michelle Bowman ini masih belum ya, karena waktu dia pidato pukul 03 ya,
itu harga di 2870 ke 60 kalau tidak salah. Itu masih belum efektif ya. Tapinya USD-nya itu sudah efektif. USD-nya sudah naik. Makanya saya menjual emas. Karena USD sudah jalan dulu. Nah, maka itu saya masih sell, masih hold. Dan ini bisa dilihat sekarang angka di kisaran di 2860, dan perkiraan saya untuk hari ini ya bisa dilihat ya. Dan ini masih ada data-data yang bekas kemarin. Saya foto dulu ya. Oh, enggak. Sekarang kita akan merubah target ya. Saya rasa masih imbang ya. Dan ini hanya mungkin bergeser ya. Dan ada perlu tambahan lagi, saya rasa ini target yang harus dicapai. Saya rasa nggak perlu lah, kita langsung ini. Kita simpan dulu satu foto. Kemudian foto yang kedua. Dan perlu dilihat ini kemarin juga banyak indikator semua nggak ada yang sampai detik inilah. Belum ada indikator untuk turun, tapi saya berani ini bisa turun hanya sesaat ya. Tapi saya lihat ini high-nya ya condongnya di 2882 ya. Itu saya lihat untuk topnya, untuk range yang besar ya. Ada satu lagi di low-nya ada di 28. Tetap saya berasumsinya di sini ya. Ini asumsinya di sini untuk range yang besar. Nah, kalau range-nya normal, saya melihat ini untuk high saat ini ya, itu high di 2873 34. Saya rasa sudah top ya. Kalaupun dia mau capai mungkin di 75 sampai dengan 78. Sedangkan untuk low-nya itu saya lihat ini bisa mencapai di 2833 sampai dengan 38. Dengan asumsi nanti kalau jam 3 ya, saya ganti ya. Jam 3 ya, 15 WIB, apabila itu harga di bawah 2860. Itu saya optimis itu bisa ke 28 3540. Itu alasannya hanya dua. Satu, dari Federal Amerika sudah stay rate-nya tetap ya. Itu sudah 1 minggu. Mungkin kalian lupa. Di sini saya mengingatkan. Kedua adalah pidato yang semalam pukul 3, yaitu Michelle Bowman. Lalu ketiga yang saya lihat ini di optionnya. Dan saya tidak mau membahas option, dan option trading itu sudah dilarang ya. Tapi saya lihat option itu harganya bisa turun, makanya saya bertahan. Dan sekali lagi, sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, jangan lupa memberi subscribe, like maupun komen ya, agar kedepannya di forum ini bisa berkembang lebih baik. Dan semoga artikel-artikel tadi ada manfaatnya bagi kalangan traders emas ataupun gold. Sekian dahulu, selamat siang, salam cuan dan selalu profit. Dan saya akan kembali pada esok hari
itu tepatnya 7 Februari 2025 ya. Itu pun weekend dan kita siap menghadapi NFP. Oke guys, selamat siang.